Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala abihi sayyidina Ibrahim wa ala akhawayhi sayyidina Musa wa Isa wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Amma ba'du, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di dalam masjid yang penuh barakah ini, tadinya melaksanakan salat fardu isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian khusus kita pada malam ini, yaitu bab kurban ya, karena kita sekarang ini sudah mendekati waktunya untuk melaksanakan ibadah kurban ya, walaupun ada mungkin sebulan lagi lebih, namun dari sekarang perlu kita persiapkan. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah sebenarnya ibadah yang sunnah ya, ibadah yang sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad ini sunnah yang dikuatkan. Terima kasih. Sunnat yang dikuatkan artinya sunnat yang sangat dituntut. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi, bahwa kurban itu bukan lagi sunnah muakkad tetapi wajib. Ya, cuma saja jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali menganggap ini adalah sunnah muakkad. Namun walaupun sunnah muakkad ya, apa arti sunnah muakkad ini? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Artinya kalau dalam ibadah salat ya, dalam ibadah salat tertinggal kita sunnah muakkad itu atau sunnah ab'ad dipanggil dalam salat, maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Contohnya kunut kita tertinggal, Pak. Kunut tertinggal karena kunut itu adalah sunnah muakkad, sunnah ab'ad, berat. Jadi diganti dengan sujud sahwi atau mungkin tasyahud awal. Ya, jadi begitu juga dalam melaksanakan ibadah kurban. Dia adalah ibadah yang sangat dituntut. Kepada siapa? Terutama sekali kepada umat Islam, kepada orang Islam yang mampu. Ya, umat Islam yang mampu. Kita ini kalau kita hitung-hitung setiap tahun, kalau di masjid ini berapa banyak kurbannya, Pak? Setiap tahun ada berapa kurban di masjidnya? Kita katakan sampai 10. Ya. Jumlah penduduk di sekitar kita ini ada berapa orang? Jumlah penduduknya berapa kakak? 100 kakak, 300. Andai kata kalau umpamanya jangankan semua, separuh saja berkurban, berarti sudah berapa ekor? Ya, tapi karena kadang-kadang kesadaran kita dalam melaksanakan ibadah ini kurang, sehingga ibadah ini seakan-akan terbiar begitu saja. Sehingga setiap orang mengatakan bahwa ibadah kurban ini hanya diserahkan kepada orang kaya saja. Bahkan orang kaya juga menyerahkan ibadah ini hanya kepada orang soleh saja. Padahal semua kita, walaupun ini sunnah, tetap kita dianjurkan untuk melakukannya. Karena dia simpel. Kalau dalam fikih ini disebutkan siapa yang wajib untuk melaksanakan kurban itu? Orang yang mampu dia ya, dalam 10 Zulhijjah tambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13, artinya 4 hari itu
mampu dia menyediakan uang, ada uangnya untuk membeli sebahagian daripada sapi untuk dijadikan korban atau 1 ekor kambing, kemudian ada belanja dia dengan ahli keluarganya pada 4 hari itu. Jangan sempat karena dia berkurban tak makan pula dia 4 hari itu. Tak. Ya, ada. Oke, 1 bagian berapa? Di sini ngambil berapa sebagian, Pak? 3 juta. 3 juta lebih kurang ya. 3 juta. Ada yang ngambil 3, udah 3 lebih dah. Ada yang sedang sampai 3.300.000 orang ngambil. Ya. Jadi itu banyak orang mengatakan kami tidak mampu. Sebenarnya bukan tak mampu. Tidak mampu itu karena kita mau mengeluarkannya pada saat mau berkurban. Ya. Seminggu lagi mau berkurban, sebulan lagi mau berkurban, baru kita sediakan duitnya. Memang tak mampu kita. Tapi sebaliknya kita mampu. Di samping itu kita beli paket internet kita, mampu. Ya. Kemudian minta maaf yang ahli hisab, dia sanggup mengeluarkan duit untuk beli rokoknya berapa kotak 1 hari. Kalau itu disimpan sebagiannya, mulai dari tahun ini, mulai daripada bulan ini sampai nanti tahun depan pasti akan bisa cukup. Udah cukup? 4 hari itu ada tak duit makan dia? 4 hari itu. Oke, hari pertama bisa lagi makan, ada beras. Hari ke-11, 12, 13. Karena dianggap ini hari tasyrik ini dia tidak bekerja. Selagi dia sanggup mengeluarkannya, maka tuntutan itu walaupun tidak wajib. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ada orang mengatakan hadis ini dhaif, Pak Ustaz. Ya, hadis Pak, walaupun dia dhaif, dia tetap hadis. Apa yang menyebabkan hadis itu dhaif? Yang menyebabkan hadis itu dhaif cuma kadang-kadang periwayatnya itu ada yang bermasalah. Masalahnya bukan maksiat, bukan jahat, tidak. Kadang-kadang kurang ingat ya. Kalau saya dengan Ustaz Mustaqim, dengan Ustaz Hadi, mungkin peringatan kami berbeda. Macam Ustaz mungkin sekali baca ada ingat. Ya, kalau saya 10 kali baca kadang-kadang belum tahu ingat lagi. Tidak. Gara-gara sedikit menyebabkan hadis itu bisa menjadi hadis dhaif. Apa kata Rasulullah? Man lam yudhi fala yaqribanna musallana. Man lam yudhi, barang siapa yang tidak mau berkurban, tidak mau, ada duit tapi tak mau dia. Ya, ada duit dia tidak mau. Kata Nabi ancamannya, la fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali dia dekat-dekat tempat solat kami. Apa artinya? Kalau Nabi dah melarang dia datang ke masjid, Nabi melarang dia solat bersama umat Islam, apa artinya? Kalaupun Nabi tidak mengatakan rusak imannya, tidak Nabi katakan rusak akidahnya, artinya orang ini sangat dibenci Nabi. Kalau sudah dibenci oleh Nabi, tentu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau masa kurban itu, ya, jangan kita merasa sayang lagi. Karena ini adalah fasilitas yang disediakan Allah kepada kita untuk bertakarrub kepadanya. Kita sudah beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Syawal kita sudah beribadah melaksanakan puasa pada bulan Syawal. Kemudian pada saat ini juga kita dituntut, sahabat kita, saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, maka kita disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Hanya sekali setahun. Ya, hanya sekali dalam 1 tahun. Nah, jadi ini dia tentang kurban. Kita lihat apa hikmah, kenapa Allah atau kenapa Nabi mensyariatkan kurban ini kepada kita. Dalam bahasa Arab dipanggil udhiyah, dhahiyah atau kurban. Sama ya? Kenapa? Pertama di sini kita lihat apa katanya? Yambaghi an na'lam anna al-udhiyata ibadatun. Kita wajib mengetahui sebagai muslim bahwa kurban itu adalah ibadah. Ya, ada ibadah. Ya. Wa anna kulla ma qad yakunu laha min hikmatin wa fa'idatin ya'ti ba'da fa'idatil khudu' lil ma'na at-ta'abbudi allazi fiha.
sya'nun likulli ibadatin minal ibadat. Yang pertama sekali kita harus tahu bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah. Kurban itu suatu ibadah. Ibadah itu apa dia? Ibadah itu bapak-bapak, ada kalanya ibadah itu litta'abbudi, ya. Ada kalanya ibadah itu litta'abbud, ada kalanya ibadah itu littasyri'. Ya. Apa dia ibadah litta'abbud? Ibadah litta'abbud itu kadang-kadang ada ibadah yang disuruh oleh Rasulullah kita melakukannya, ya, tanpa ada alasannya. Itu namanya ta'abbud. Oke, kita sekarang orang laki-laki dilarang oleh Rasulullah untuk memakai perhiasan emas. Boleh laki-laki pakai? Perempuan boleh tak? Boleh, laki-laki tak boleh. Apa alasannya? Kalau kita tanya, sebagian ulama mengatakan bahwa memakai emas itu boleh menimbulkan rasa sombong pada seseorang. Oke. Kalau kita laki-laki pakai emas sombong, perempuan pakai emas bisa tak sombong dah? Rasanya lebih sombong perempuan daripada laki-laki ketika dia pakai emas. Dia sombong. Tapi kenapa kita harus patuh? Karena itu amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi itu adalah satu perintah untuk kita patuh saja. Walaupun tak ada alasannya, yang penting kita patuh. Itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah, kita ikuti. Jadi sebagian ulama mengatakan juga bahwa ibadah kurban adalah amrun ta'abbudi. Kenapa dianggap dia amrun ta'abbudi? Karena dia ini ibadah kurban ini syariatnya bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia meneruskan syariat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, syariat Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi, ya, untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim atau mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu prinsipnya Islam, syariat Nabi terdahulu itu, di antara syariat Nabi Ibrahim itu ada 3 sikap. Yang pertama, sikapnya mengambil ibadah itu dan menjadikan sebagai ibadah dalam agama kita. Contohnya haji, kurban, itu amalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu dibawa ke dalam Islam. Nah, yang kedua, menolak ada ajaran Nabi, tapi sampai kepada Islam ajaran itu tak dipakai lagi. Contohnya ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, kalau orang terkena najis, kena tai ayam, tai cicak di bajunya, ya, kalau kita sekarang dicuci, cuci bersih, cuci lagi boleh kita pakai. Tapi mereka tak boleh cuci. Najis itu diambil gunting, dipotong, buang najisnya. Apa saja kena sajadah atau apa saja kena najis, maka dibuang. Itu syariat Nabi terdahulu. Tapi bagi kita tidak kita pakai. Tapi boleh kita cuci. Orang yang berdosa besar, dia berzina, dia minum arak dan sebagainya, dia mau tobat. Macam mana caranya? Umat Nabi Musa alaihissalam mereka tobat dengan cara membunuh diri mereka. Bunuh diri. Malah bunuh diri itu dalam ajaran Islam adalah satu ajaran yang salah. Ya, asal ajaran salah dilarang. Jadi beda, ditinggalkan. Ya. Dan ada kalanya ajaran Nabi terdahulu itu, ya, dibawa masuk, tetapi hanya sebatas amal biasa, mungkin sunnah atau sebagainya. Contohnya kalau kurban ini kan sebagai sunnah. Kalau haji wajib. Ya, jadi kita ikuti. Ini amrun ta'abbudi, kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, hikmah daripada ibadah kurban ini adalah menghidupkan kembali semangat ketaatan dan kesabaran yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, menghidupkan kembali semangat ketaatan dan kesabaran yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa.
Kita mungkin masing-masing punya anak, baik laki-laki perempuan. Ya, kalaulah sekarang ini apa yang diwajibkan kepada Nabi Ibrahim dulu diwajibkan kembali kepada kita, sanggupkah kita untuk menghadapinya? Apa dia? Punya anak, setiap tahun kita kurbankan, kita sembelih. Dapat anak ini bukan senang. Ya, orang kadang-kadang udah setahun, 2 tahun tak dapat anak, takut tak dapat anak. Memang tiba-tiba lahir anak. Nabi Ibrahim itu dia dapat anak itu, dapat putra dia Ismail itu berapa lama umurnya? Istrinya itu sudah apa istilah dalam bahasa kita, menopause. Ya menopause, tak bisa melahirkan lagi. Memang udah hakim. Ya, Nabi Ibrahim itu sudah tua. Tiba-tiba datang pada satu malam rumah Nabi Ibrahim itu tamu. Nabi Ibrahim itu baik orangnya. Begitu datang tamu dia akan jamu makan. Ya, begitu datang tamu jamu makan. Jadi bapak-bapak supaya dapat derajat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, datang tamu hormati, bagi makan, paling tidak bagi minum. Jangan datang tamu baru duduk 5 menit tanya lamu lagi nak pergi tak ni. Ya. Tapi bagi makan. Dia bagi makan. Tengah malam datang tamu itu. Dipotongnya kambing, dia hidangkan, dia suruh makan. Tetapi begitu dihidangkan makanan, tamu itu tak makan. Tak boleh makan. Lama-lama Nabi Ibrahim takut. Kenapa dia takut? Ini orang tak makan. Orang ke bukan? Sediakan makan kambing, tak mau dia. Saya kalau ada potong kambing panggillah saya, insyaallah. Ya? Ini bagi makan, dimasakkan sedap-sedap, dia tak mau. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim merasa takut. Dia mengatakan kepada ibu Nabi Ibrahim, la takhaf. Jangan takut. Ya? Jangan takut. Kami hanya ingin memberitahu kepada kamu, kami ini malaikat. Kami tidak makan, tidak minum. Yang kau hidangkan. Mau membagi tahu kepada kamu bahwa istri kamu akan melahirkan seorang anak. Akan melahirkan seorang anak. Maka Nabi Ibrahim terkejut. Pulang dia ke rumah, dia datangnya istrinya, dia mengatakan kepada istrinya, ya, bahwa kamu akan hamil. Ya, orang datang tadi mengatakan bahwa kamu nanti akan hamil, kamu akan melahirkan anak. Maka istrinya itu, ya, dia mengatakan, inni ajuzun akim. Saya adalah perempuan yang mandul dan sudah menopos lagi. Fasakkat wajhaha. Dia tampar mukanya. Saking tidak percayanya dia. Tapi alhamdulillah memang ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, ternyata lahir anaknya Ismail, ya, alaihi salam. Ibrahim itu ada berapa anak dia? Ada Ismail, satu lagi Ishak. Ya. Hebatnya dia Nabi Ibrahim ini karena dia sabar kepada Allah, sabar kepada ujian yang diberikan kepada dia. Allah beri dia kemuliaan. Apa dia kemuliaannya? Kedua-dua anak dia ini menjadi abul anbiya. Kedua-dua anaknya ini melahirkan keturunan yang menjadi nabi dan rasul. Terutama Nabi Ismail alaihissalam, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari turunan Nabi Ismail. Bayangkan, jadi kalau bapak-bapak mau anaknya itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh pada orang tua, anak yang taat pada Allah dan pada Rasulnya, maka banyakkan bersedekah kepada orang dan Allah akan hargai kesabaran kita. Ya, jadi Nabi Ibrahim dia sabar, disembelih anaknya, diperintahkan, dia lakukan. Tidak dia tanya, ya Allah kenapa harus anak yang kukorbankan? Ya Allah kenapa harus anak aku? Tetapi apa yang dikatakan Allah kepada dia, dia sampaikan kepada anaknya. Ya, ini ara fil manam, aku bermimpi. Mimpi Nabi itu adalah mimpi yang hakiki, yang akan terjadi. Kalau kita mimpi, ya mimpi kita entah apa-apa, mimpi kita indah-indah, mimpi kita berenang, ya di kolam renang yang cantik, ya bersama bidadari kita berenang, tiba-tiba bangun, rupanya kita terkencing tengah tidur. Ya mimpi kita entah apa-apa mimpi kita, karena mimpi kita khayalan. Tapi mimpinya para nabi adalah mimpi yang sahih yang akan terjadi.
Nabi Ibrahim dia mimpi, dia diperintahkan Allah menyembelihkan anaknya, itu adalah perintah Allah. Dia datang kepada anaknya. Inni ara fil manam anni azbahuka. Saya bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Maza tara? Bagaimana pendapatmu? Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kata kewajiban itu tetap sampai kepada hari ini. Mungkin kita ini tak ada dah, sebab dulu masuk ayah kita nak berkorban, kita dikorbankannya. Ya. Tapi Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, diganti. Ketika dia menyembelih Nabi Ismail, diganti Allah dengan kibas. Diganti dengan kibas. Kibas itu setara kambing. Ya, diganti. Makanya itu untuk menghormati, menghargai ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita juga ikut berkorban. Ya, supaya semangat ketakwaan itu dapat kita rasakan. Bukan setiap hari ya, setahun sekali. Ya. Kemudian penulis kitab ini juga mengatakan, adifu ila zalika. Saya tambah lagi katanya, di antara hikmah menyembelih kurban itu adalah untuk menghiburkan hati orang-orang yang fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Macam mana maksudnya menghiburkan fakir dan miskin? Kalau kita di sini Pak, berkorban ini tidak terlalu nampak kali kita keberuntungan fakir miskin pada korban itu. Ya. Tapi kalau kita pergi ke negeri, contohnya kita pergi ke Timur Tengah, di daerah-daerah yang fakir miskin, banyak masyarakatnya masyarakat Badui yang susah, yang mereka itu memang butuh pada daging itu. Kita ini kalau setahun kita tak akan daging, tak ada masalah, malah elok Pak Dokter ya, kau tak akan daging. Orang itu memang daging itu makanan mereka, tiba-tiba dia tak dapat makannya. Jadi pada saatnya orang melaksanakan ibadah kurban itu dibagi-bagi. Jadi kalau kita buat ibadah kurban itu, macam kami dulu di kedutaan Indonesia itu, kita sembelih sapi kadang sampai 10 ekor. Itu di luar gedung kedutaan itu banyak itu pelarian-pelarian Palestina itu yang datang sambil menangis-nangis minta daging. Minta daging. Begitu dia dapat daging itu, walaupun tidak banyak, kadang setengah kilo cuma dibagi karena banyak. Mereka cium, dia buka plastik itu, dia cium daging itu sambil mendoakan kita. Bayangkan. Karena memang mereka butuh. Kita di sini kadang-kadang ada yang menerima tuh, dia tidak suka makan daging, diterimanya juga. Pinggir jalan pergi dijualnya. Ada yang mau 100.000 sekilo. Kalau kita beli pasar minggu 140 sekilo. Ya 100.000. Berebut orang ambil. Ya, tapi memang keberhajatan. Tapi kita kadang-kadang itulah karena kenapa begitu masyarakat kita? Karena tidak tahu nilai ibadah pada hewan kurban itu. Ya, jadi ibadahnya orang yang memberi jadi ibadah kepada dia, orang yang menerima, yang berbahagia dengan pemberian itu juga menjadi ibadah bagi dia. Ya, jadi sangat penting sekali ibadah kurban ini. Itu tadi supaya apa? Hati orang fakir miskin itu terobati dengan adanya ibadah kurban. Tapi sayangnya kadang-kadang banyak fakir miskin yang berdiri menunggu di luar masjid, panitia tak bagi masuk dan tak panggil-panggil pun nama mereka. Sampai akhirnya yang lain bawa daging pulang, ada beberapa fakir miskin yang betul membutuhkan, mereka pulang dengan tangan hampa. Saya ingat dulu waktu saya di Malaysia, saya itu ada teman saya namanya Sa'idul Fitrah. Dia baru orang belum kenal sama dia. Jadi saya dulu bawa, ketika saya pulang 2014 ke Indonesia, seluruh tempat ceramah saya, tempat saya mengajar, saya serahkan sama dia. Dan sekarang dia buka pesantren di Medan. Besar pesantren, lebih besar daripada sekolah saya. Ya. Jadi saya dah pesankan sama orang itu, panitia, tolong Ustaz Aidil nanti bagi daging dia, dapat sekilo jadilah. Dia dengan kakaknya, udahlah beli rempah-rempahnya, bumbunya dibeli, santan dah dibeli, segala macam, menunggulah orang mengantar daging. Tak sampai zuhur, tak sampai asar, tak sampai.
Sampailah malam. Akhirnya dia malam itu dia berangkat pulang ke Medan. Tidak sempatlah dia makan daging tuh. Kakaknya udah beli semuanya barang-barang. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang merasa, ini bukan warga kita. Bukan masalah warga tidak warga, yang penting itu adalah pesta ya yang akan kita jadikan sebagai bantuan kita untuk menggembirakan hati fakir miskin. Sedikit kita bagi itu, tapi karena dia jarang makan, membeli tidak mungkin bagi mereka. Itulah dia. Ya. Bayangkan kalau dimakannya daging yang kita bagi 1 kilo, dimasaknya pada waktu itu, makan dia Bapak Ibu, ya dengan keluarganya, sehat semua keluarganya, dan ketika dia mengucap Alhamdulillah setelah dia habis makan, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Turut para malaikat mengaminkan, ini adalah pemberian kurban dari si fulan. Maka kita juga akan mendapat pahala yang tidak henti dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit kita mengeluarkan sedikit. Ya, jangan pelit kita mengeluarkan sedikit untuk ibadah kurban. Jangan tengok nilainya mahal kali. Jangan tawar-tawar masalah ibadah. Begitu ditaruh di masjid sini 3 juta umpamanya untuk 1 kepala, jangan ditawar lagi. Itulah ya untuk ibadah kita pada tahun ini. Oh, tak cukup duit kami. Tahun depan niatkan mulai daripada habis nanti kurban, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, mulai tabungkan duit. Yang merokok 2 kotak, rokok 1 kotak. Yang paketnya ya 200.000 1 bulan, kurangi jadi 100.000. 100 simpan untuk persiapan kurban. Ya, ada daerah Bapak, sakingan mereka tuh inginnya berkurban, tapi mereka mungkin kebanyakan fakir di situ. Mereka ingin juga berkurban, maka bukan 7 orang dibuatnya 1 sapi itu, 14 orang. Bertanya sama saya macam mana Pak Ustaz, hukumnya boleh tak? Tak boleh. Karena Nabi mensyariatkan hanya 7 orang 1 sapi, 7 orang 1 unta. Dibuatnya sampai 14. Yang udah dianggap sedekah. Yang lain kali kita usahakan supaya 7 orang. Begitulah keinginan mereka untuk berkurban. Ya, tapi kita yang mampu pakai mobil, ya sawit ada beberapa hektar. Kalau kena curi sawitnya 1 tandan, bising ke 1 kampung, bawa senapang dia pergi cari kawal sawit. Ya enggak? Bawa parang pergi kawan-kawan. Ini Allah minta sedikit saja. Hanya 3 juta dalam 1 tahun untuk kita menggembirakan hati sahabat-sahabat kita. Dan apa yang kita hasilkan dari daging kurban itu bukan semuanya kita bagi untuk fakir miskin. Kita juga boleh makan Bapak Ibu. Bukan semuanya kita bagi fakir miskin. Untuk kurban itu ada 3 pembagiannya. Ada 3 pembagiannya. Ya. 1/3 bagian kita ambil. Kalau kita berkorban 1 ekor kambing, kita bagi 3. Kita bagi 3. 1/3 kita punya, bawa balik. Ya? Yang 1/3 itulah untuk fakir miskin. Bagi sama fakir miskin. Yang 1/3 lagi untuk siapa? 1/3 lagi hadiah untuk kita punya sahabat sebelah rumah, kita berkorban tak mungkin tak bagi. Kita ada saudara datang, ya ada teman kita, sama ada fakir atau kaya, berikan 1/3 untuk mereka. Bagi-bagi. Itu bagiannya, bukan kita tak dapat. Kata orang, haram tak boleh Pak Ustaz makan, kita berkorban. Nah, kurban itu dibagi 3, 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk handai tolan. Begitu. Dibagi-bagilah. Baginya katalah jangan menumpuk panggil 1 orang miskin, bagi 1/3 kambing kemudian dia sendiri. Tidak, tapi bagi-bagi yang lain. Dapat merasa sikit-sikit. Oh, kalau umpamanya saudara-saudara kami ini sudah biasa, bagaimana kalau kami bagikan sama fakir miskin semua? Silakan. Yang bapak punya 1/3 tadi pun mau dibagikan, bagikanlah. Saya kalau masa saya di Malaysia dulu, di sekolah kami itu pesantren itu kadang sampai 20 korban. 20 ekor, 15 ekor itu biasa. Jadi mereka yang punya korban itu, yang berkorban itu, dia datang itu hanya untuk menyaksikan. Bahkan sebagian mereka tidak pernah datang pun.
Dia datang hanya untuk menyaksikan mana korban dia, hewan dia ini, sembelih namanya masukkan. Udah, habis itu dia pulang. Dia tidak mau ambil daging. Paling-paling kalaupun dia mau, kasihlah ibu sedikit daging hatinya, ujung-ujungnya dah, ujung sebesar ini. Potong, pergi dia pulang. Yang lain itu tolong bagi-bagikanlah. Kita kalau masa musim korban ini Pak, akan timbul masalah. Inilah masalahnya kita. Ketika bulan puasa kita akan bergaduh panitia zakat fitrah dengan fakir miskin. Yang tidak fakir pun datang mengaku fakir. Ya. Ketika ibadah kurban berantem juga antara orang yang punya nama dengan panitia. Besok menyembelih, memotong, tiba-tiba panitia dimasak. Ada daging yang dimasak, dibuat sop atau dibuat kari untuk dimakan sama-sama. Oh, jadi masalah ini. Yang tadi berkorban datang. Ini daging siapa kalian masak? Kenapa tak minta izin? Ya, lain kali kalau ada yang ngomong seperti itu Bapak, tahun depan dia mau korban, Bapak buat sendiri aja. Kewajiban Bapak berkorban itu Bapak sendiri, Bapak memotong, Bapak mengulit, Bapak melapa, Bapak bagi-bagi. Bapak sendiri, jangan panggil orang. Ini selalu jadi berbangkit. Ya, baik di Medan, di Malaysia, dimanapun itu akan terjadi. Dipermasalahkan, ini daging haram, tak boleh kita makan, ya orang. Kita kan sudah wakilkan kepada panitia. Panitia melaksanakan dengan kebijaksanaan panitia. Ada atur, diambil daging sebagian untuk dimasak. Daging siapa? Ini yang tadi bagian untuk hadiah. Tadi kan 3 bagiannya. Untuk dia ada bagi. Takut Bapak diambil, bawa balik. Bungkus dalam goni, simpan. Jangan bagi siapa-siapa. Oke? Yang sepertiga ada kita kasih untuk fakir miskin. Yang sepertiga untuk hadiah itulah yang sebagian kita masak. Dan juga ini kita bagikan, bukan kita masak, panitia masak, bawa balik rumah dia. Minggu depan anak dia mau pesta, dikeluarkannya jadi hidangan. Tak boleh. Ini dia masak untuk makan bersama, makan juga bersedekah. Daging kurban tidak mutlak diberikan daging mentah, boleh bermasak, tetapi afdal dagingnya mentah. Ya, kecuali kurban itu nazar. Kurban bernazar. Ada bapak-bapak bernazar, kalau jadi kawin satu lagi tahun ini, saya bernazar, ya, menyembelih kurban. Berapa ekor kambing umpamanya? Usahadi. Bernazar dia untuk itu. Maka kalau dia makan, dia, istri dan anak-anak yang wajib dalam tanggung jawab dia tidak boleh makan itu. Kalau dia makan, apakah batal korbannya? Tidak batal. Tapi wajib dia membayar gharamah. Gharamah itu apa? Wajib dia membayar seberapa harga yang dia makan tadi. Oh, saya makan cuma 1 piring. Kita kira lah makan 1 piring pakai lauk kari, daging, di kedai berapa? Katakanlah 30.000. Ya, oke, 30.000. Yang anak makan sampai 3 piring. Oke, kita kira semua. Keluarkan, sedekah kembali kepada fakir miskin. Itu caranya. Kalau kita bernazar. Tuh. Begitu juga kalau kita akikah. Akikah itu kan sunnah disedekahkan daging yang sudah masak. Lalu ada orang mengatakan haram bagi orang yang berakikah untuk makan. Ya, haram baginya. Macam mana hukum Ustaz? Orang akikah, beliau mengikahkan anaknya. Tiba-tiba dia buat kenduri di rumahnya, dia makan daging, makan situ. Haram enggak? Hah? Sama macam kurban ya? Nah, jadi ada orang mengatakan saya tidak mengerti agama karena saya buat akikah di rumah saya potong kambing untuk anak saya perempuan. Ada orang yang sungut di belakang, bodoh, tidak ada ilmu, tak ngerti agama. Ya, boleh kita makan. Yang tak boleh itu kita simpan untuk kita makan beberapa hari. Kalau sekadar kita makan bersama-sama, kemarin ada pancurang gading itu yang dia akikah anaknya, sakingan senangnya dia akikah anak itu, dia bapak mertuanya, ibu mertuanya, istrinya datang ke rumah mengundang saya. Tolong Abi, kami mau kurban, nanti mau akikah, minta Abi nanti baca doa. Pergilah saya sana baca doa. Udah kami makan semuanya, udah mau pulang saya, datanglah yang tadi berkurban.
Abi, minta maaf ini pertanyaannya ini mungkin memalukan, tapi saya ingin bertanya. Saya dari tadi tak dikasih orang ini makan daging, ya, daging akikah tak bagi untuk makan. Saya teringin sekali makannya, ya, tapi mertua saya tak bagi. Apa hukumnya? Mana? Saya bilang, ambil sini, makan sama-sama saya, makan sekenyang-kenyangnya, makan, tak ada masalah. Yang tak boleh itu kamu simpan untuk kamu makan berkali-kali. Kalau sekarang makan sama dengan orang itu, tak ada masalah, boleh. Ya, tak ada hukum yang mengatakan tidak boleh. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita salah pada melaksanakan ibadah kurban ini. Baik, ibadah kurban ini Bapak Ibu, ya, walaupun dia adalah sunnah, tetapi menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang Islam yang mampu, ya. Kemudian ada kriteria hewan kurban yang kita sembelih itu tidak boleh sembarangan, ya. Di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa binatang yang kita sembelih itu adalah binatang yang berkaki 4, yang kakinya 4, tapi tak semua yang kaki 4. Kalau kaki 4 yang lidahnya terjulur-julur itu jangan, atau kaki 4 yang kerjanya menyodok-nyodok di kebun itu jangan, ya. Tapi kaki 4 itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pertama sekali, kaki 4 itu adalah yang afdalnya unta, ya. Unta, satu ekor unta itu berkongsi 7 orang, ya, berkongsi 7 orang. Kalau tidak ada unta, sini mungkin tak pernah orang kurban pakai unta, ya. Unta. Saya tengok dulu jemaah saya di Malaysia ada yang berkurban unta. Berapa satu ekor untanya? Satu ekor itu dipesan dari Arab Saudi, sampailah ke tempat itu, rasa lebih 100 juta. Ya, belum lagi perawatannya. Unta itu mau dikipas pula, ya, dimasukkan kandang ada pakai kipas begini. Jadi susah-susah. Daripada unta satu ekor bagi 7 elok, yang 100 juta itu belikan berapa ekor sapi boleh beli? Mungkin boleh beli 4 atau 5 ekor. Berapa banyak orang dapat? Diam. Kalau tidak, ya, dia sapi atau yang sejenisnya seperti kerbau. Kerbau itu untuk 7 orang, kongsi 7 orang. Kambing untuk 1 orang. Itulah dia hewan yang dibolehkan untuk jadi kurban. Lalu boleh tak kalau orang tidak mampu membeli kambing, dia berkorban dengan hewan lain, contohnya dengan burung atau dengan ayam, boleh tak? Tuan Ustaz, Adi, boleh tak berkorban dengan ayam? Jadi ada ulama yang bernama Ibnu Hazm, tapi dalam komentar itu juga mengatakan bahwa Ibnu Hazm juga tidak bertanggung jawab dengan pendapat itu. Ada orang yang membolehkan berkurban itu dengan selain daripada kambing, yang di bawah dari kambing lagi, contohnya dengan ayam, dengan itik, atau dengan burung, bahkan dengan telur pun boleh katanya berkorban. Alasan dia apa? Alasan dia hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang datang pada hari Jumat, datang pertama di belakang imam dia saf pertama, maka dia dapat pahala seekor seperti seekor unta. Ada yang datang lambat, barisan kedua, dapatlah seperti seekor lembu. Ya, datang yang ketiga seperti kambing. Datang yang terakhir, orang sudah khutbah separuh, ya, tinggal barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, dia pun masuk sampai, maka dia dapatlah seperti orang berkorban sebiji telur. Maka dasar itulah dia mengatakan boleh orang berkorban pakai ayam atau pakai telur kalau mau tak ada lagi, tapi tidak disepakati oleh para ulama, ya. Hanya ada ulama yang mengatakan, mereka mengatakan ini pendapat Ibnu Hazm. Ternyata dalam komentarnya Ibnu Hazm juga tidak bertanggung jawab dengan pendapat itu. Tidak ada orang yang sengaja menambahkan. Tapi janganlah kita cari masalah. Kambing tak sanggup, kita sebagai penerima, ya. Baik. Perlu juga didata itu bapak-bapak. Kalau macam zakat fitrah kan kalau kita data setiap tahun,
Indeksnya menurun apa naik fakir miskin tuh? Biasanya makin naik. Ya, tahun ini 100 orang, tahun depan 150 tuh. Kalau kurban juga di data balik, tahun ini berapa orang yang datang fakir miskin menerima? Ya, tahun depan berapa orang? Tapi biasa kita udah bagi kupon ya, udah bagi kupon yang datang. Ya, baik. Jadi itu hewannya. Kemudian hewan-hewan itu disyaratkan. Ya, syaratnya adalah bahwa seekor unta itu disyaratkan dia sudah memasuki 6 tahun. Jadi umurnya sudah sempurna 5 tahun, masuk ke 6. Itu unta. Jangan di bawah itu. Kalau sapi, dia itu 2 tahun penuh, udah masuk ke 3 tahun. Ya, ada mengatakan begitu masuk saja 2 sudah boleh. Ya, kalau kambing jenis kambing kita, kambing kacang, kambing kampung itu dia itu 1 tahun. Ya, tapi kalau dia kambing biri-biri, ada yang mengatakan 6 bulan dia sudah boleh jadikan kurban. Untuk apa umur itu? Umur itu tujuannya adalah untuk apa? Supaya daging itu banyak. Supaya banyak fakir miskin yang bisa menerima. Kemudian dagingnya sedang enak, sedang lezat dagingnya yang seusia itu. Maka dibolehkan. Ya, itu diperintahkan. Lalu bagaimana kalau teknologi sekarang mereka bisa menggemukkan hewan walaupun belum sampai umurnya? Ada yang umur 2 tahun, ada umur 1 tahun 8 bulan, tapi lebih besar daripada sapi yang ini yang sudah cukup syarat. Mana yang kita dulukan? Boleh tidak kita pakai yang tak cukup syarat tadi, yang kurang umurnya? Hah? Boleh Pak? Tak boleh? Pada dasar hukumnya memang tidak boleh. Pada dasar hukumnya tidak boleh. Kalau kita menggunakan dia itu amrun ta'abbudi, merupakan ibadah semata-mata, maka tak boleh. Karena ini ibadah sudah tentukan Rasulullah. Tapi kalau kita mengambil dari sudut maqasid syariahnya, maqasidnya apa dia? Menyembelih kurban, maksudnya untuk bagi-bagi daging. Oh, kalau itu yang kita ambil, maka boleh. Berarti dagingnya lebih banyak, lebih bagus. Tapi tentunya kita utamakan ibadahnya dulu. Ya, artinya kalau terpaksa tidak ada lagi, boleh kita ambil sapi yang kurang umurnya, tapi jangan kurang sekali, baru setahun setengah, baru setahun tak boleh, tapi setahun 8 bulan atau baru setahun 10 bulan itu boleh. Tapi usahakan dulu dapat kita yang umurnya sempurna. Baik, ya, itu dia. Kemudian ada juga syarat-syarat lagi bahwa hewan yang kita sembelih itu adalah hewan yang sehat, ya, tidak sakit. Kalau Bapak Ibu ada yang pergi haji, ini hati-hati nanti kalau menyembelih kurban di sana atau menyembelih dam di sana, hati-hati. Ya, kambing yang kita beli seharga 350 rial 1 ekor itu nanti akan diperdagangkan. Saya pengalaman 3 kali saya pergi, ya, banyak orang yang memperdagangkan ibadah. 350 diambil sama kita. Nanti dia cari agen orang yang mau. Kau mau melaksanakan korban berapa ekor? Sekian ekor. Berapa? Aku bagi kau 300. Buat 350 sama dia. Di atas angin aja 50 itu. Yang bawa 300 cari lagi orang nanti. Ada korban, kamu ada ini dam, mau melaksanakan, mau. Berapa? Aku bagi kau 200. Dia boleh cari. Dia 200 dapat untung juga. Maka dia pergi sampai akhirnya kambing itu harga 150. Saya sudah melihat kambing yang waktu itu harga 150 itu di bontotnya itu tai berseliputan. Kambing yang udah sakit perut, yang tak mampu lagi berjalan, dia tendang pakai kaki baru dia jalan. Itu nanti disembelihkannya. Makanya hati. Jadi kambing itu yang sehat. Untuk apa? Supaya dagingnya jangan kurang. Makanya syaratnya kambing itu tidak boleh buta matanya. Kalau buta matanya sebelah, tentu dia mencari makanan agak sukar. Atau pekak telinganya, atau pincang, atau sapinya itu patah tanduknya menyebabkan akalnya jadi hilang. Ada sapi itu gila, bertanduk dia patah tanduk, geger otaknya, tidak boleh. Ya, tidak boleh.
kita jadikan sebagai hewan kurban. Karena itu akan mengurangi atau merusak rasa daging dan juga beratnya daging. Jadi tak boleh begitu. Tapi kalau umpamanya Pak Ustadz, ada orang yang kadang-kadang sapi itu ditindik kupingnya terkoyak, tersobek. Ya, tersobek. Oke. Kalau sobeknya sedikit, artinya tidak mengganggu kesehatan sapi itu, tak apa-apa. Tapi kalau sampai tercabut telinga dia, tentu akan berpengaruh. Tak boleh. Kalau macam hidungnya kadang kita tindik kan, tiba-tiba dia mengamuk, putus, terlepas, koyak sininya. Apakah boleh kita buat? Boleh kita lakukan. Ya, kecuali hidungnya itu dari potong atau macam mana. Ya, itu diantara syarat-syarat pada hewan kurban yang kita lakukan. Kemudian waktu kita sampai jam berapa nih? Sampai selesai jam berapa? Jam? Baik, cari ya. Jadi hewan kurban itu, siapa yang paling sunnah untuk melaksanakan penyembelihannya? Yang paling utama adalah orang yang berkurban. Tapi kalau kita memang tidak mampu, maka kita serahkan kepada seseorang yang kita percaya. Dan juga menyembelih itu pastikan betul-betul orang yang ahli dalam menyembelih, bukan hanya ahli menumbangkan sapi, tapi ahli dalam hukum menyembelih. Ya, ada kejadian sapi sudah disembelih tapi tak putus, udah pergi dah menyembelih. Oh, tak putus, datang lagi sekali lagi, dia sembelih sekali lagi. Ini tak boleh. Ya, tak boleh. Kecuali ketika dia menyembelih, sapi itu meronta, terpelanting pisaunya, dia ambil, dia teruskan, tak masalah. Tapi kalau dia siap kerja, ada berhenti dia, tiba-tiba tak putus, taruh lagi, tak boleh, jadi bangkai. Makanya harus orang yang betul-betul paham tentang hukum. Kita kan tidak nih. Contoh, saya minta maaf bapak-bapak, kalau nanti beli ayam, kalau tempat kita ini alhamdulillah lah, tak ada masalah. Saya selalu belanja tuh kadang-kadang di pasar Kodim, Pekanbaru. Saya larang istri saya beli ayam itu. Kenapa? Banyak ayam itu kadang-kadang tak putus lehernya itu. Tak putus dia tak halal. Tak halal. Apalagi kalau kita tengok yang penyembelih ayam di pasar itu, pakai celana pendek, pakai tato. Biarlah yang menyembelih itu orang-orang yang betul soleh. Ada kawan saya namanya Bang, siapa nama dia lupa saya. Dia Bilal di masjid. Dia jual ayam. Luar biasa, dia jual ayam itu setiap 1 ekor ayam dia sembelih, dia cuci pisaunya. Ambil ayam lain lagi, potong lagi, dia cuci pisaunya. Ini tidak, kadang-kadang pisau itu udah melekat darah di pisau itu, masih lagi ditanyihkannya di leher hewan itu. Ya, ini tak boleh. Ada batasannya. Rasulullah mengatakan, ya, wa ahsinuz zibhata idza zabahta. Dalam hadis 40 Arba'in Nawawiyah, ahsin zibha idza zabahta. Perbaiki perilaku kamu, buat benar-benar ketika kamu menyembelih. Jangan kamu menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Ya, dan jangan kamu menyembelih dalam keadaan kamu pun ketakutan. Dan jangan menyembelih ketika kamu menyembelih itu hewan yang lain melihat. Hindarkan dia, tutup, lindungi. Kalau kita tengok betul-betul Bapak, ketika kita menyembelih seekor sapi, teman-temannya melihat, perhatikan matanya, pasti akan ada air mata yang keluar. Dia juga seperti kita. Bahkan kalau kita nih tangkap orang, dipotong kita satu-satu, yang kawan tengok lu, ini kita kamu pula, tak sanggup kita. Jadi pada hewan itu juga perlu ada tata tertibnya, tata cara supaya tidak menyakiti. Ya, baik. Mungkin waktu kita udah singkat ya. Jadi kita bagi, mungkin ada yang ingin bertanya jawab atau ingin beri tambahan apa yang disampaikan kurang tadi, silakan.